Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara ayat yang sering kita dengar karena sering diungkapkan oleh para khatib di atas mimbar, walaupun kalau kemudian ditanya surat ini atau ayat ini terletak di surat apa dan ayat berapa, mungkin kebanyakan kita nggak bisa jawab. Mungkin, walaupun bisa jadi juga mungkin sebagian kita bisa menjawabnya. Ayat ini menarik saya ungkapkan. Kenapa? Karena itu tadi sering diungkapkan oleh banyak para khatib di atas mimbar. Namun saya ingin menarik sebuah kesimpulan yang lain selain kesimpulan yang ditarik oleh para khatib-khatib tersebut. Apa ayatnya? Ayatnya Allah mengatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat apa Pak? Ingat? Ayat berapa? Ada yang hafal? Makanya tadi saya sampaikan, bisa jadi gitu karena sering terdengarnya tapi nggak tahu di mana posisinya gitu. Ini terletak di surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ketika Allah mengumumkan, Tuhan kalian mengumumkan, menginformasikan. Apa informasinya? Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau seandainya kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, kata Allah, ketahuilah azabku sangat berat. Para khatib sering mengambil sebuah kesimpulan dan memang tidak keliru bahwasanya ayat ini menganjurkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, yang ingin kemudian saya tarik kesimpulan yang lain adalah ternyata ikhwanu fillah rahimakumullah, menurut ayat ini ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, kesimpulan yang saya tarik bahwasanya kualitas dan kuantitas kenikmatan yang kita terima dari Allah itu akan sebanding lurus dengan kualitas dan kuantitas kesyukuran kita kepada Allah. Kuantitas dan kualitas kenikmatan yang kita rasakan itu akan sebanding lurus sama dengan kesyukuran kita kepada Allah. Makanya Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur ditambah, kalau enggak syukur maaf.
Kaidahnya nggak ditambah kata Allah gitu. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kemudian kita sebagai seorang muslim yang tentunya tidak ingin lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atau ingin tidak dihilangkan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, maka di sini Allah memberikan caranya. Syukuri. Syukuri. Apapun yang kita kemudian merasakan keluh kesah, kekesalan dari kenikmatan tersebut, tetap syukuri sajalah. Contoh seperti barangkali punya istri tapi rewel gitu. Apa-apa minta, syukuri saja Pak. Di sana ada banyak laki-laki yang belum punya istri. Ketika mungkin punya anak-anak yang sering menangis, merengek segala macam, nikmati, syukuri. Karena begitulah anak-anak. Biar apa? Itu tadi. Biar kemudian janji Allah diberikan sama kita. La azidannakum kata Allah. Malah menggunakan dua taukid, lam dengan nun taukid di akhirnya. Benar-benar serius sungguh kata Allah, akan kutambah. Ini yang kemudian harus jadi perhatian kita ikhwanu fillah rahimakumullah. Maka di pagi ini saya mengajak kepada ikhwah semua, khususnya buat diri saya pribadi, mari kita sama-sama awali perjumpaan kita dengan bersyukur kepada Allah. Setidaknya mengatakan alhamdulillah. Setidaknya mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah. Mudah-mudahan dengan itu semua, walaupun memang kita katakan itu belum sempurna kesyukuran kita kepada Allah, karena kesyukuran seorang hamba dikatakan sempurna ketika sudah melampaui 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, melalui hatinya dia meyakini kalau kenikmatan yang dia rasakan bersumber dari Allah. Bukan karena dia merasa kuat, bukan karena dia merasa sehat, bukan karena dia merasa punya segala macam yang dia miliki pada saat ini. Tapi semua kenikmatan dia rasakan, dia akui itu berasal dari Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua kemudian kesyukuran yang dia
Yakin gitu. Walaupun sekedar roti barangkali atau beras yang belum dinanak, tapi minimal ada bekal annama hizat lahud dunia. Maka sebenarnya dia seolah-olah sudah dapat dunia dan seisinya. Jadi jangan pernah merasa saya mah kalau sudah punya 3 hal ini kata Nabi. Tapi kenapa kemudian merasa kurang saja, kurang saja, kurang saja? Ada hadis yang lain yang mengatakan tuba liman aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima a'ta. Tuba, selamat, berbahagia liman aslama bagi orang yang masuk Islam, beragama Islam. Wa ruziqa kafafan, kemudian dia diberi rezeki yang cukup oleh Allah. Wa qanna'ahu Allahu bima a'ta, dan dia punya sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang ini saya sampaikan di hadis ini 3 hal yang buat orang bahagia. Islam, diberi rezeki yang cukup, punya sifat qanaah. Kaitannya dengan yang tadi, kalau kita merasa belum bisa merasakan puas gitu, atau belum bisa merasakan kebahagiaan, bisa jadi yang ketiganya yang kurang dalam diri kita. Kita kurang qanaah. Islam sudah insya Allah. Rezeki yang cukup pasti Allah berikan. Karena Allah mengatakan, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satupun binatang melata kecuali Allah yang ngasih rezeki. Udah janji Allah, pasti dicukupi. Tapi sifat qanaah yang kadang tidak kita miliki. Udah punya mobil, tapi lihat tetangga punya mobil baru lebih tinggi, lebih hebat kualitasnya, tertarik pengen menandinginya. Udah punya ini, tapi lihat yang lain begitu, kayaknya masa saya nggak bisa? Pada Rasul pernah mengatakan, ungduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tajdara nikmatallahi alaikum. Lihat yang di kalangan bawah kalian, jangan lihat ke atas. Karena hal demikian bisa membuat kalian tidak mensyukuri nikmat Allah. Tidak bisa qanaah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Maka syukuri mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita laksanakan, dengan kesyukuran yang kita lakukan, Allah menambahkan kenikmatannya kepada kita. Berikutnya salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada pagi yang indah ini berkenaan dengan yang penting aku meninggal dalam keadaan Muslim. Tapi akan saya awali dengan sebuah muqaddimah dengan hal yang lain. Apa? Ada sebuah hadis, Pak, yang mungkin juga sering kita dengar atau pernah kita dengar. Yang dikatakan bahwasanya fikratus sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Berpikir sejenak itu lebih baik dibandingkan beribadah selama 60 tahun. Berpikir sejenak itu lebih baik dibandingkan ibadah lebih dari 60 tahun. Itu bunyi hadisnya. Yang kemudian sebagian para ustadz meminta atau menganjurkan untuk senantiasa menggunakan logikanya, berpikir gitu. Tapi kemudian ternyata menurut para ulama seperti Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya hadza haditsun la yasih. Sayangnya kata beliau, hadis yang sering diungkapkan ini tidak sahih keberadaannya. Kenapa? Beliau mengatakan fihi kadzaban. Karena dalam hadis ini ada 2 orang yang tukang dusta. Sering berbohong. Yang pertama dikatakan Utsman bin Abdullah, yang kedua dikatakan Abi Naji. Malah kemudian diungkapkan oleh ulama yang lain seperti Ali Al-Qari mengatakan bahwasanya ungkapan ini laisa bihadits. Ini bukan hadis sama sekali. Dhaif hadisnya. Namun ikhwanu fillah rahimakumullah,
Kedhaifan hadis ini tidak kemudian membuat yang namanya berpikir itu adalah sebuah perbuatan yang sia-sia. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyertakan dengan kita satu alat yang memang fungsinya untuk berpikir gitu. Maka mungkin kita katakan berpikir sebuah perkara yang wajar. Malah banyak kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran sebuah ayat yang ditutupi dengan ungkapan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ente nggak mikir ya? Gitu. Namun kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sesuatu yang wajar ini bisa jadi sesuatu yang kurang ajar ketika yang dipikirkan seorang manusia hanya berkenaan dengan dunianya saja. Hanya dengan perut dan kemaluannya saja. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir. Allah mengatakan walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una. Adapun orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala itu perbuatannya yatamatta'un, hanya berpesta pora, bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan cukup makan saja gitu. Yang dipikirkan cuma bagaimana cara bersenang-senang dan bagaimana cara untuk kemudian makan. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak itu makan. Di Quran surat Muhammad. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hanya bersenang-senang di dunianya dan hanya makan-makan saja sebagaimana makannya hewan-hewan ternak. Maka kalau kemudian kita pun seperti itu perbuatannya sehari-hari, yang kita pikirkan besok makan apa, nanti siang makan apa, minggu depan makan apa, hati-hati, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Ini perbuatan orang-orang kafir. Proses yang tadi saya katakan wajar menjadi kurang ajar. Malah seolah-olah menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sifat kita kebanyakan begitu Pak ya. Maaf. Ada orang yang kadang lagi makan, yang dipikirin dan diobrolkan dengan teman-temannya, lagi makan bareng nih, lagi ngobrol apa? Nanti kita minggu depan makan apa nih biar gini lagi. Padahal lagi makan gitu. Itu juga belum beres udah ngomongin makan lagi. Sampai kemudian malah posting segala macam dan lain sebagainya. Hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Allah mensifati orang-orang seperti ini seperti orang-orang kafir. Ada sebagaimana orang-orang beriman. Orang-orang beriman ketika Allah berikan akal, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Contoh Allah mengatakan dalam Al-Quran, di Quran surat Ali Imran, ikhwan fillah rahimakumullah. Barangkali ada yang hafal ayat ini. Ketika Allah mengatakan di antaranya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di antara orang-orang yang Allah banggakan adalah orang-orang yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Mereka berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika sedang duduk ataupun sedang berdiri. Wa ala junubihim, ataupun ketika sedang berbaring. Jadi dalam kondisi apapun dia berzikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan kemudian mereka menggunakan akalnya berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah di langit ataupun di bumi. Sampai ketika mereka berpikir, mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika mereka merenungi sesuatu, mereka mengatakan, ya Allah, demi Allah, yang kau ciptakan ini enggak sia-sia. Sekedar mikirin nyamuk, dipikirin, betul, ada manfaatnya. Betul, ada manfaatnya. Itu karakter orang-orang yang Allah cintai. Dia gunakan proses berpikirnya untuk sesuatu yang Allah sukai, untuk sesuatu yang Allah cintai. Maka wajar kemudian para ulama, para sahabat, para tabi'in memberikan ungkapan-ungkapan bahwasanya contohnya pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tafakkuru sa'ah, berpikir sejenak kata beliau,
Khairun min qiyami lailatin, lebih baik daripada melaksanakan qiyamul lail semalam penuh. Dengan catatan yang berpikirnya atau yang dia pikirkan bukan yang tadi, tetapi yang ini gitu. Atau seperti pernyataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan mudzakaratul ilmi, mengulang-ulang pelajaran, berpikir tentang ilmu. Sa'ah, walaupun cuma sebentar gitu, khairun min qiyamil lail. Itu pun sama, lebih baik daripada qiyamul lail. Malah sebuah ungkapan yang menarik dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan li'an afqaha sa'atan, aku mempelajari ilmu, menjadi orang yang faqih untuk memahami sebuah ilmu dalam waktu sebentar, walaupun cuma sejam, setengah jam. Beliau mengatakan ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai min an uhya lailah, daripada aku menghidupkan malamku dengan ibadah. Kenapa? Karena berpikir tentang ilmu, menjadi faqih akan sebuah perkara dalam agama, itu akan membuat ibadah yang dilakukan lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan ketika seseorang beribadah tanpa dasar ilmu. Makanya beliau mengatakan lebih aku cintai, karena dampaknya sangat luar biasa. Kan begitu Pak ya? Ketika seorang manusia tidak punya landasan ilmu, maka kemungkinannya pertama, dia tidak akan beramal. Karena nggak punya ilmunya, ngapain saya beramal? Atau apa yang harus saya amalkan? Karena pondasinya nggak punya. Atau bisa jadi dia beramal, namun kemungkinannya amalan yang dia lakukan, amalan karena melihat kebanyakan orang melakukannya. Dan ini berbahaya dalam Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsaru man fil ardi la yudilluna an sabilik. An sabilillah afwan. Dan kalau seandainya kamu mengikuti kebanyakan orang, kata Allah, ngikutin kebanyakan orang dalam beramal, maka justru bisa jadi mereka akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. Kalau landasannya kebanyakan orang. Atau bisa jadi dia akan beramal sesuatu yang tidak dianjurkan karena kebodohan yang dia miliki. Dan ini berbahaya. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan jangan kau kemudian berhenti mengamalkan sesuatu yang engkau enggak punya dasar agamanya, enggak punya dasar ilmunya. Inna sama wal absara wal fuad. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati bakal Allah tanya. Ini bahayanya. Makanya tadi kita sampaikan, betul perkataan para sahabat, berpikir untuk memahami agama, lebih aku sukai, lebih aku cintai. Malah dalam ungkapan yang lain, Abu Hurairah pernah mengatakan, li'an a'lama baban minal ilmi, mengetahuinya aku satu bab dari ilmu, gitu. Fi amrin au nahyin, baik yang berkenaan dengan perintah dari Allah atau berkenaan dengan larangan dari Allah, memahaminya diriku tentang sebuah perkara dari agama ini, baik perintah ataupun larangan, beliau mengatakan ahabbu ilayya min sab'ina ghazwatin fi sabilillah. Itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada berperang di jalan Allah sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali. Karena kenapa? Karena ilmu ini atau berpikir untuk ilmu ini merupakan bagian terpenting dalam menegakkan agama ini. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Quran terkait tentang yang artinya tidak layak bagi kalian untuk berangkat berperang semuanya, tapi sebaiknya ada sebagian kelompok yang tinggal di kampung kalian, di negeri kalian untuk mendalami ilmu. Kan begitu? Falaula nafaru min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din. Apa fungsinya untuk bertafakuh dalam agama orang-orang ini yang tinggal di kampung ini, dan kemudian fungsinya ketika nanti yang perang ini pulang,
maka dia akan mengingatkan. Kalau kalah sabar, kalau menang awas, hati-hati loh. Jangan kemudian jadi orang sombong. Itu fungsinya. Nah, kata beliau mengatakan bahwasanya dari ayat ini, kata Syekh Al-Utsaimin, untuk menegakkan agama ini, yaitu agama Islam, harus punya dua hal atau dengan dua cara. Apa? Yang pertama mencari ilmu, yang kedua al-jihad. Ilmu, jihad. Dan ilmu diajarkan nomor pertama oleh beliau. Karena merupakan syarat yang paling dasar. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Sehingga tadi kita sampaikan, penting selanjutnya kita pun kemudian, atau jangan sampai kemudian gara-gara hadis yang tadi di awal kita sampaikan dhaif, kita mengatakan atau kita menyimpulkan nggak usah berpikirlah gitu. Nggak. Kalau berpikir untuk hal-hal yang Allah perintahkan, malah perlu. Atau apalagi berpikir untuk sesuatu yang dianjurkan sama Nabi SAW, itu juga penting. Contohnya Rasul pernah mengatakan begini. Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha. Rasul mengatakan sami'allahu imra'an, nadzarallahu imra'an, Allah bakal membaguskan wajah seorang hamba. Sami'a maqalati, ketika dia mendengar perkataan-perkataanku, mendengar hadis-hadisku, kata Nabi, fawa'aha, kemudian dia merenungkannya, memikirkannya. Dia renungkan, dia pikirkan, ada proses menggunakan akal di sana. Wa hafidhaha, kemudian dia menghafalkannya. Ternyata di sini anjuran yang lebih spesial lagi bagi orang yang sering mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Allah bakal baguskan wajahnya kelak pada hari kiamat. Maka begitu pula ikhwanu fillah rahimakumullah, untuk tema ini saya akan sampaikan sebuah hadis, sebuah kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus asyrata rahtin, mengutus 10 dari sahabat. Diutus buat apa? Dalam kitab syarah Sahih Muslim Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya diutusnya 10 orang ini dikarenakan setelah perang Badar selesai, ada sebagian kelompok di daerah pesisian gitu ya, daerah Baduy yang masuk Islam. Kemudian mereka datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi untuk mengirimkan sahabat-sahabatnya untuk membantu pemahaman orang yang masuk Islam di sana. Lalu Nabi menyiapkan pasukan, 10 orang jumlahnya. Dan setelah ditunjuk semuanya, fantalaqu, dengan bersegera mereka berangkat menuju tempat yang dituju. Sekaligus mencari informasi, benar enggak gitu permintaan ini. Jalan, kata Abu Hurairah, ketika nyampe di sebuah tempat yang bernama Hada'ah, tempat antara Mekah dengan terus dicari sampai mereka menemukan bekas-bekas biji kurma makanan para sahabat Nabi. Dan ketika mereka menemukan itu, hadza min tamri Yathrib. Ini kurma Yathrib nih, kurma Madinah nih. Kayaknya jalan sini, diikuti kemudian. Dan qadarullah kemudian 10 sahabat ini melihat mereka dari arah kejauhan. Akhirnya segera lari, cari tempat sembunyi. Namun sayang, ikhwanu fillah rahimakumullah, mereka ketahuan. 10 sahabat ini ketahuan. 10 sahabat ini dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Asim. Ada yang mengatakan Asim ini adalah apa ya bahasanya? Ada yang mengatakan mertuanya Umar bin Khattab. Asim ini mertuanya Umar bin Khattab. Tapi ada juga yang mengatakan Umar bin Khattab. Nanti Umar bin Khattab punya istri yang maksudnya 4 Pak, enggak 1 ya. Nanti ada salah satunya kemudian, itu tadi. Ada yang mengatakan putrinya beliau, ada yang mengatakan saudara perempuannya beliau, Asim. Pimpinannya beliau, Asim. Berikutnya kemudian ketika diketahui, mereka bersembunyi di sebuah bukit yang cukup pendek gitu. Akhirnya dikepung. Dikepung sama orang-orang Quraisy. Ketika dikepung, orang-orang Quraisy mengatakan kepada mereka, anzilu, udahlah turun. Wa a'tau bi aidikum, ayo turun, serahkan diri kalian. Lakumul ahdu wal mitsaq. Kami bakal memberikan perjanjian kepada kalian kalau kalian turun menyerahkan diri. Alla naqtula minkum ahadan. Kalau kami tidak akan bunuh seorang pun di antara kalian. Ini pernyataan orang-orang kafir. Turun, sini, serahin. Kami janji nggak akan bunuh kalian. Tapi ternyata Asim pimpinannya mengatakan, amma ana wallahi. Adapun saya, kata beliau, demi Allah, ma anziltu. Saya tidak akan pernah turun. Apalagi kata beliau mengatakan, saya nggak akan turun terutama kalau saya harus berlindung di perjanjiannya orang-orang kafir. Karena nggak bisa dipercaya gitu. Akhirnya mereka nggak turun. Karena nggak turun, pimpinan orang-orang Quraisy memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka menggunakan panah. Dipanah Pak, sama 100 orang itu. Dan subhanallah Abu Hurairah mengatakan, ketika dipanah, 7 orang dari mereka meninggal dunia, termasuk Asim. Bisa kebayang? Allahul musta'an. Lalu kemudian tinggal 3 orang. Ada Khubaib, ada Zaid, ada kemudian 1 orang yang tidak disebutkan namanya. Ketika
Tinggal 3 orang ini, akhirnya 3 orang ini kemudian, udahlah kita nyerah saja, turun kemudian, menyerahkan diri. Ketika mereka menyerahkan diri, orang-orang Quraisy kemudian menangkap mereka, mengikat mereka. Malah dikatakan mengikat menggunakan tali-tali busur panah mereka. Ketika akan dibawa ke Mekah, diseret, orang yang ketiga enggak mau. Dia malah mengatakan sebuah ungkapan yang subhanallah. Ungkapan yang apa bahasa kitanya ya? Menarik, ihwanu fillah rahimakumullah. Dia mengatakan hadza awalul ghadri. Sepertinya kalau kita ikut nih, ini sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan kepada sahabat yang sudah meninggal lebih dulu. Dia mengatakan selanjutnya, wallahi la ashabakum. Demi Allah, saya tidak akan mendampingi kalian. Kepada 2 orang sahabat ini. Kemudian dia melawan sambil mengatakan annali fiha ula ila uswatun, karena sungguh di sahabat-sahabat yang sudah meninggal ada tauladan yang sangat luar biasa bagi saya, kata beliau. Akhirnya nolak gitu. Dipaksa juga nolak, kemudian akhirnya dibunuh dan meninggal dunia. Tinggal 2 orang. Khubaib dan Zaid. Dibawalah kemudian 2 sahabat yang mulia ini, dibawa, ditarik, nyampe ke Mekah. Terus dibawa, sampai kemudian mereka dibawa ke pasar dan dijual di pasar. Dibawa ke pasar, dijual di pasar. Di pasar, mereka ketika sedang dijual, diobral gitu, ketahuan sama satu kabilah, namanya Al-Harith. Yang mana Al-Harith ini dulu pimpinannya dibunuh sama Khubaib. Akhirnya lihat Khubaib dijual, dibeli gitu. Ingin balas dendam. Diambil kemudian. Sampai ke kelompok mereka, disiksa Pak. Disiksa. Tapi Khubaib subhanallah. Ya gitu. Sampai kemudian dikatakan selanjutnya, ada riwayat mengatakan bahwasanya dari anaknya Al-Harith yang pernah dibunuh sama anaknya, anak perempuannya dari laki-laki yang dibunuh sama Khubaib. Suatu ketika kata beliau, saya melihat Khubaib minjem pisau cukur. Minjem pisau cukur. Untuk apa? Istihdad. Dia ingin mencukur bulu kemaluannya. Padahal lagi ditawan. Lagi ditawan, masih mikir bagaimana melaksanakan sunnah Nabi. Minjem pisau cukur. Kemudian dicukur. Udah beres selesai, masih megang pisau cukur. Anak perempuannya, anak si perempuan ini datang menghampiri Khubaib. Ketika datang, sama Khubaib dipeluk gitulah. Dipegang. Si perempuan ini melihat. Langsung ketakutan, takut dibunuh sama Khubaib. Tiba-tiba Khubaib mengatakan, atakhshina an aktula? Lah. Beliau mengatakan, ente takut ya saya bakal bunuh anak ente? Enggak, tenang aja. Enggak akan saya bunuh. Sampai anak perempuannya mengatakan, demi Allah, aku belum pernah melihat seorang tawanan sebaik Khubaib. Disiksa padahal, tapi nyaman aja gitu. Dan dia mengatakan, demi Allah, aku pun melihat Khubaib sebuah hal yang tidak masuk akal. Khubaib setengah terikat dengan rantai besi tangannya, tapi masih bisa makan anggur. Padahal kata beliau saat itu di Mekah tidak musim buah. Pas ditanya dari mana ente dapat anggur ini, Khubaib mengatakan hada rizqum minallah. Ini rizki dari Allah. Allah yang memberikan rizki kepadaku. Khubaib. Sampai kemudian akhirnya sepakat sama keluarga Al-Harith ini, Khubaib dibawa keluar Mekah, dibawa keluar tanah haram dan dibunuh di sana. Sebelum dibunuh, Khubaib minta kepada orang yang membawanya untuk sholat 2 rakaat dulu. Dan diizinkan kemudian. Sholat, beres sholat, Khubaib mengatakan sebuah ungkapan yang indah, ya rahimakumullah. Ini yang kemudian jadi tema kita. Apa kata Khubaib?
laula an tadhunnu anna li jaz'un latawaltuhu. Kalaulah seandainya aku tidak khawatir kalian menyangka aku sedang takut saat ini, pasti aku akan panjangkan salatku. Pasti aku akan panjangkan salatku. Beliau mengatakan, Allahumma ahsi adadahum. Ya Allah, binasakan hitungan mereka. Binasakan mereka. Berikutnya kemudian beliau mengatakan, la ubali hina uktalu musliman. Aku tidak peduli dibunuh. Yang penting ketika dibunuh aku berada dalam keadaan muslim. Ala ayyi syikin kana lillahi masra'i. Dengan berbagaimanapun tetap aku akan menyerahkannya kepada Allah. Atau apa bahasa kitanya ya? Atau dalam ungkapan yang lain, kalau diartikan secara umum, ikhwanu fillah rahimakumullah. Sebentar. Beliau mengatakan, ala ayyi syikin kana lillahi masra'i. Yang kalau diartikan secara ungkapan bahasa umumnya, kematianku dalam bentuk apapun itu pasti bakal dapat pahala dari Allah. Sampai beliau mengatakan, wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyyasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'in. Malah kalaupun kemudian tubuhku dicacak, disayat-sayat gitu, saya yakin kata beliau, Allah pasti bakal memberikan pahala kepadaku. Dan betul kemudian setelah itu beliau dibunuh sama anak laki-lakinya Al-Harith. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya Asim yang tadi pemimpin 10 orang ini, ketika beliau berada di atas bukit sedang bersembunyi, lalu beliau mengatakan, aku tidak akan menyerahkan diri kepada orang-orang kafir. Beliau berdoa kepada Allah. Doanya adalah, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, tolong kabarkan tentang kami saat ini kepada nabimu. Dan subhanallah, betul kemudian Allah mewahyukan kepada Muhammad SAW tentang keadaan para sahabat yang dikepung dan dibunuh. Lalu kemudian para sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi sebagiannya untuk mencari jenazah-jenazah para sahabat. Tapi di sisi lain kemudian ada sebagian orang Quraisy juga yang mengetahui kalau Asim sedang atau sudah dibunuh di sebuah bukit. Yang kebetulan mereka yang punya dendam sama Asim, dicari kemudian Asim jenazahnya. Tapi riwayat mengatakan ketika orang-orang Quraisy datang duluan ke tempat Asim, mereka, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus satu pasukan lebah yang berada di sekitar Asim. Sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa menyentuh jenazah Asim sama sekali. Tidak bisa menyentuh jenazah Asim sama sekali. Tapi ketika para sahabat datang, bisa diambil kemudian tanpa kekurangan sedikit pun. Asim, ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini riwayatnya tercantum di kitab Sahih Al-Bukhari. Kita ambil tema ini karena pertama, ikhwanu fillah rahimakumullah, tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dan bisa kita kemudian jadikan sebagai modal untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya hikmahnya atau pelajarannya? Yang pertama, tentang 10 sahabat ini yang kemudian bersegera memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Tidak berpikir panjang. Padahal mereka akan masuk ke sebuah keadaan di mana musuh semua keadaannya gitu. Orang-orang musyrik, orang-orang Mekah yang sudah mereka kalahkan di perang Badar sebelumnya. Tapi hal itu tidak menyurutkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini yang kadang kemudian jarang muncul dalam diri kita, ikhwanu fillah rahimakumullah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah peluang kebaikan di hadapan kita, kadang kita suka mengakhir-akhirkannya, menanti-nantikannya, enggak langsung menyegerakannya, melaksanakannya. Padahal ketika seorang manusia mengakhirkan sebuah amal kebaikan, kemungkinannya pertama akhir mengerjakannya. Dan kalau jadi orang terakhir, walaupun capeknya sama dengan orang yang pertama, pahalanya nggak sama ternyata. Beda pahala. Man shalla lillahi fi jama'atin arba'ina yauman yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa, kata Nabi, yang sholat karena Allah secara berjamaah dilakukan bagi terbebas dan terbebas dari sifatnya orang-orang munafik.
ulama, menjaga Allah maksudnya dengan melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan dan larangan-larangan yang Allah larangkan. Berarti kalau kemudian kita mengatakan mengabaikan Allah, berarti mengabaikan perintahnya, mengabaikan larangannya. Dan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Yang dilakukan para sahabat Nabi yang mulia ini. Ketika muncul kemudian rasa malas, ketika muncul kemudian rasa kita mengatakan futur gitu, gimana? Maka satu di antaranya coba munculkan dalam diri kita ketika muncul rasa malas atau rasa futur, bahwasanya peluang kebaikan yang di hadapan kita saat ini adalah merupakan tanda Allah tengah cinta sama kita. Allah menginginkan kebaikan buat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malahu." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, kata Nabi, Allah akan mempergunakannya. Bagaimana cara mempergunakannya? Kata Nabi, Allah bakal memberikan taufik kepadanya, peluang kepadanya untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik, tanamkan dalam diri kita. Ketika muncul peluang kebaikan, ini tanda Allah pengen kita baik, pengen kebaikan buat kita. Kalau kemudian itu masih kurang, munculkan dalam diri kita bahwasanya kebaikan yang Allah siapkan atau kebaikan yang di hadapan kita, kalau kita kerjakan akan berbuah kebaikan juga. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan tidak ada balasan yang layak untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi maksudnya adalah ketika kita muncul sebuah contoh begini. Ketika seorang guru dihadapkan dengan anak-anak, ya, kemudian dia punya tugas untuk mendidiknya, maka maksimalkan dalam pendidikan itu. Karena bisa jadi balasan dari apa yang kita lakukan pada saat itu, nanti ada orang juga yang peduli sama anak-anak kita ketika mereka mendidik anak kita. Al-ihsan al-jaza min jinsil amal, karena balasan tergantung dari perbuatannya. Kadang ada begitu kolerasinya gitu. Ketika contoh begini, mungkin bahasa kasar sederhananya, ketika kita bertetangga dengan tetanggaan dengan seorang tetangga, tiba tetangga ini kemudian berangkat ke sebuah kegiatan, dia jemur pakaian di luar, hujan turun, kita ambil, kita simpan di depan rumahnya. Kan begitu. Tiba-tiba kemudian ketika kita berangkat ke luar daerah, pas pulang hujan, pakaian sudah ada di hadapan rumah kita. Bisa jadi dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka begitu pula ketika Allah bangunkan kita dengan azan subuh, kemudian kita bangun, bisa jadi pahalanya besok sholat subuh lagi di masjid. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Dan ini adalah adalah balasan yang sangat luar biasa. Maka tanamkan dalam diri kita hal itu, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini poin yang pertama. Hikmah dari hadis yang tadi kita sampaikan, bagaimana sifat para sahabat Nabi SAW yang senantiasa bersegera ketika dihadapkan peluang kebaikan di hadapan mereka. Berikutnya kemudian, ikhwanu fillah rahimakumullah, poin yang kedua yang kemudian menjadi layak untuk kita perbincangkan adalah bagaimana
seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istiqomah dalam mengerjakan sunnah. Tadi kita sampaikan, lagi ditawan masih sempat-sempatnya mikirin cukur bulu kemaluan. Padahal lagi ditawan gitu. Padahal lagi ditawan, ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi saking merasanya ini sebuah bagian dari syariat agama, dia minjem pisau. Maka ini pun sama, menjadi sebuah pelajaran bagi kita tentang pentingnya istiqomah dalam as-sunnah. Apalagi di zaman saat ini yang Rasul pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, bakal datang kepada manusia sebuah masa, satu waktu, as-sabiru fihim ala dinihim qalqabidi ala jamar. Orang yang sabar di atas agamanya itu seperti orang yang memegang bara api, kata Nabi. Dapat cemoohan, dapat lecehan, dapat celaan, dapat naudzubillah. Kan begitu di kita saat ini yang menggunakan sunnah. Dan ini sahabat memberikan contoh yang luar biasa. Karena ketika orang kemudian mengabaikan sunnah, bisa jadi akan muncul sebuah perkara yang tidak dia sukai nanti pada akhirnya. Contoh Pak, hubungan dengan tadi yang sholat 40 hari bersama dengan imam, dapat takbir yang pertama, kan begitu. Ini juga bisa jadi dikarenakan dia melalaikan sunnah Nabi. Apa sunnahnya? Dalam sebuah riwayat, Rasul dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusa'idu ahlahu. Kebiasaan Nabi itu kalau di rumah sering bantu istrinya. Bantu masak, bantu beres-beres. Itu kata Aisyah. Tapi kemudian wa idza sami'an nida kharaja. Tapi ketika dia mendengar adzan keluar. Tinggalkan pekerjaannya, keluar kemudian untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Orang yang masbuk biasanya ketika mendengar adzan, nah ini sunnahnya nggak keluar gitu. Nantilah gitu. Nggak bersegera. Akhirnya karena nggak bersegera, diancam sama neraka. Terancam dengan sifat-sifat orang munafik. Bisa dipahami Pak? Ada korelasi ternyata ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita, karena kebiasaan orang yang masbuk, kebiasaan ya, secara umum, karena ketika mendengar adzan, nantilah tanggung, nantilah kalau udah qomat, nantilah gitu. Walaupun mungkin tidak semuanya begitu. Tapi secara umum yang kita rasakan sendiri begitu. Lagi kerja, adzan, atau ketika istirahat, kemudian adzan, tanggung nanti sebentar lagi. Padahal yang dipegang cuma handphone, cuma sedang WA-an gitu. Padahal ikhwanullah, tadi kita sampaikan ketika kemudian ini bahaya. Maka penting kemudian ada sikap yang harus muncul dalam diri kita yang disebut dengan ta'zimus sunnah. Kita mengagungkan sunnah Nabi SAW. Karena ketika disepelekan bahaya. Ada sebuah kitab namanya Ta'zimus Sunnah. Di dalam kitab tersebut ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwasanya pernah terjadi sebuah riwayat, malah dua bukan satu, tentang orang-orang yang menyepelekan sunnah Nabi SAW. Yang pertama terkait dengan sunnah Nabi kalau bangun tidur harus cuci tangan. Karena ada begitu. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yughmis yadahu fil ina hatta yugsilahu. Kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan langsung masukkan tangan ke bejana. Tapi cuci dulu di luar 3 kali. Ada riwayat mengatakan ada seseorang murid yang sedang belajar kepada syekhnya. Yang dibahas hadis ini. Tiba-tiba muridnya nanya, "Syekh, alasannya apa kita harus cuci tangan ketika bangun tidur?" Syekhnya mengatakan karena Nabi mengatakan di hadis itu, "Fa innaka la tadri aina batat yadak." Karena engkau nggak tahu ketika engkau tidur tanganmu di mana. Tiba-tiba si murid mengatakan, kalau saya tahu gimana? Saya tahu tangan saya ketika sedang tidur. Boleh nggak saya tidak mengamalkan sunnah tersebut? Si saya mengatakan, ente nggak tahu, kan Rasul sudah bilang begitu. Kamu nggak tahu letak tangan kamu di mana.
Tapi malah ngeyel gitulah. Sampai saya mengatakan masyita kalau begitu. Terserah Anda kalau begitu. Tiba-tiba kemudian ketika datang malam semua tidur. Pas datang paginya orang bangun dengan segarnya. Orang ini bangun dengan teriakan kesakitan. Kenapa? Dari ujung tangan sampai ke sini masuk ke dubur, Pak. Gimana caranya? Enggak tahu gimana caranya. Masuk ke duburnya. Riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ada orang yang kemudian melihat seorang anak bawa siwak. Bawa siwak. Pas lihat, ente ngapain? Lagi bersiwak. Apa siwak itu? Sunnah Nabi. Jorok. Dia mengatakan demi sungguh gitu. Itu lebih baik, itu lebih cocok digunakan untuk pantatku, kata dia. Na'udzubillah. Maaf. Diambil, digitukan kemudian. Dia ejek sunnah Nabi SAW. Yang Rasul pernah mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat, kan begitu. Atau Rasul pernah mengatakan, asyratun minal fitrah. 10 dari fitrah seorang manusia, diantaranya as-siwak, bersiwak. Tapi dia malah mencemooh siwak tersebut. Tiba-tiba dikatakan berikutnya, ada perkara yang aneh menimpa laki-laki itu. Perutnya kemudian membesar, sampai terus membesar, seperti orang hamil, Pak. Dan melahirkan satu makhluk yang tidak seperti manusia, tapi juga tidak seperti hewan. Tidak seperti manusia, tidak seperti hewan. Tapi cuma hidup beberapa hari saja, kemudian meninggal. Laki-laki hamil. Na'udzubillah. Para ulama memasukkan dua kisah ini dalam kitab itu. Ta'zimus sunnah. Tentang pentingnya kita mengagungkan sunnah Nabi SAW. Karena sunnah bagian dari wahyu. Ketika seorang menyepelekan sunnah Nabi, maka secara tidak langsung dia telah menyepelekan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya rahimakumullah. Sunnah contohnya makan sambil duduk, makan dengan menggunakan tangan kanan. Kan ada begitu? Dulu zaman Nabi ada seorang sahabat makan dengan menggunakan tangan kiri. Pas Nabi tahu, Nabi mengatakan kul biyaminik, makan pakai tangan kiri. Dia mengatakan, Rasul saya nggak bisa makan pakai tangan afwan. Ketika dia makan pakai tangan kiri, Rasul lewat, Rasul mengatakan kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Dia mengatakan, Rasul saya nggak terbiasa makan pakai tangan kanan, biasanya pakai tangan kiri. Rasul mengatakan kul biyaminik, pakai tangan kanan. Nggak bisa Rasul. Kul biyaminik, nggak bisa. Rasul mengatakan, fa innaka la tastati'uhu abadan. Kalau begitu kamu nggak akan bisa selama-lamanya. Dan betul. Selamanya nggak bisa makan pakai tangan kanan. Ya rahimakumullah. Maka sekecil apapun sunnah, kalau tidak ada halangan kita untuk meninggalkannya, jangan ditinggalkan. Sekecil apapun, karena pasti ada kebaikan di dalamnya. Sampai berwudu sebelum tidur, itu pun kebaikan yang sangat indah. Ya rahimakumullah. Rasul pernah mengatakan, siapapun seorang muslim yang tidur dalam keadaan suci, melainkan ada malaikat yang berkata di sampingnya, malah dikatakan tidur bareng di selimutnya, sambil berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahu fa innahu bata tahira. Allahumma gfir lahu fa innahu bata tahira. Allahumma gfir lahu fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Itu doa malaikat ketika seorang hamba tidur sebelumnya berwudu. Ini kan sunnah yang indah, Pak. Doain malaikat loh. Bukan orang seperti kita yang banyak dosanya. Makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah. Yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Yang tentunya doanya pun akan lebih dikabulkan sama Allah. Sekedar wudu sebelum. Atau contoh yang lain. Berhubungan dengan suami istri. Doa sebelum berhubungan. Ada kan Pak ya? Hadis Nabi mengatakan siapapun orangnya atau muslim ketika mendatangi seorang suami ketika mendatangi istrinya lalu mengatakan, apal doanya Pak? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana, kan begitu?
Seorang muslim ketika begini, dia baca doa itu, kalau kemudian Allah takdirkan hamil, takdirkan lahir anak gitu, maka anak tersebut akan dijauhkan dari gangguan setan selama-lamanya. Makanya saya suka tersenyum ketika mendengar seorang ulama mengatakan, bisa jadi kata beliau, munculnya anak-anak nakal saat ini, orang tuanya lupa pas waktu hubungannya. Lupa baca doa. Bisa jadi kata beliau. Karena dampaknya diganggu setan, Pak. Kalau baca, enggak diganggu setan. Padahal cuma sekedar baca saja. Baca saja. Bagaimana sunnah begitu hebat. Maka sekali lagi penting bagi kita untuk punya sikap, punya bahasanya ya, perhatian yang sangat luar biasa terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalaupun kemudian kita belum mampu mengerjakannya, ya minimal tidak mencemoohnya lah. Minimal tidak menghinanya lah. Minimal tidak menghinanya. Jangan sampai keluar kata-kata kotor yang seolah-olah itu jelek gitu. Ya. Kayak semacam kita sering mendengar yang ngatung dianggap banjiran, yang jenggot dianggap kambing, atau dianggap paling bodoh gitu. Makin lebat jenggotnya dan segala macam. Tidak, ya, tidak demikian. Karena pasti sekali lagi di setiap sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Hanya saja karena kemampuan akal kita terbatas, maka tidak semua sunnah terungkap. Tidak semua sunnah terungkap. Ya. Saya pernah dapat sebuah broadcast barangkali ya dalam bahasa Arab tentang masuk Islamnya seorang ilmuwan non-muslim. Jadi dia seorang ilmuwan, seorang dokter. Lalu kemudian ketika dia melakukan sebuah perjalanan, naik pesawat di bandara ketemu dengan seorang pemuda. Ketika ketemu, si pemuda ini memberikan hadiah kepadanya. Hadiahnya dibungkus. Dia nggak peduli, dimasukin saku aja gitu. Suatu ketika dia sedang istirahat di rumah gitu, dia ambil jaket, dia masukin tangan, ngecek ada hadiah itu, diambil, dibuka. Ternyata Al-Quran versi terjemahan. Ketika dia buka, pas yang dia buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Dan yang ketika dia baca berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Yang kemudian dia baca lebih tepatnya ketika Allah mengatakan wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Yang Allah memberikan sebuah Kahfi ketika mereka tengah tertidur di gua, Allah bolak-balikan wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dibolak-balikin, Pak. Jadi enggak tidur begini aja gitu. Kadang ke kanan, pindah lagi begitu, pindah begini, dibolak-balikan oleh Allah. Tapi wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Ketika Allah menceritakan anjing yang mereka bawa, anjing memang enggak dibolak-balikin sama Allah. Enggak dibolak-balikin, cuman begini aja depak gitu. Depak ya, bahasa Sundanya depak, Pak. Enggak tahu bahasa Indonesia apa. Tahu depak ya, yang tangannya begini gitu. Gini aja gitu. Dokter ini berpikir kok manusia dibolak-balik, anjing enggak. Kemudian dia lakukan penelitian. Dia ambil anjing, dia cek anjing, ternyata dia menemukan hal yang luar biasa. Dia mengatakan di kulit anjing bagian perut ada sebuah selaput. Ada sebuah selaput yang tidak dimiliki oleh manusia. Yang mana selaput ini berfungsi akan membuat dia tetap tetap begitu selama lamanya. Bahasanya selaput itu akan membuat dia tetap nggak busuk, Pak ya, bahasanya mungkin. Selama dia masih hidup. Jadi anjing selama apapun dia depak gitu, itu tidak akan membuat dia kesakitan atau merasa gimana enggak, karena punya selaput itu. Manusia kan kadang enggak begini, aduh
capek dipindah lagi ke sini. Anjing nggak begitu, karena punya selaput itu. Tetapi dengan catatan selama dia hidup. Selama dia hidup. Dan gara-gara itu dia pun masuk Islam. Ada hikmah di wahyu itu. Dan sunnah juga bagian dari hikmah. Sunnah bagian dari wahyu. Karena Allah mengatakan wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka pasti ada hikmah di dalamnya. Cuman ya itu tadi, karena akal kita terbatas kemampuannya, terutama kalau kita nggak membiasakan diri untuk mengkaji, ya itu. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, jangan menyepelekan sunnah Nabi SAW. Seorang sahabat yang mulia ini, Khubayb, justru malah melakukan sunnah Nabi dalam keadaan yang seolah-olah sebenarnya tidak mungkin, gitu. Tapi dia paksakan. Minjem pisau, kemudian dia cukur bulu kemaluannya. Dan ini bagian dari sunnah Nabi kan. Rasul pernah mengatakan, asyaratun minal fitrah, tadi saya sampaikan. 10 hal yang termasuk dari fitrah seorang manusia. Apa maksudnya fitrah? Ada yang mengatakan fitrah ini adalah ad-din, agama. Atau 10 syariat bagi seorang manusia. Ada yang mengatakan fitrah ini adalah sifat bawaan. Sifat bawaan. Karena ada kalimat kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka ini pun kaitannya ke sana. Jadi kalau ingin kembali ke fitrah, lakukan 10 hal ini. Ada yang mengatakan fitrah ini adalah amalannya para anbiya. Amalannya para nabi. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan selanjutnya. Maka ini pun jadi amalan buat kita. Apa 10 itu? Di antaranya mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, mencabut bulu ketiak, berkhitan, membersihkan ini Pak, apa namanya nih? Ya, membersihkan ruas-ruas jari. Kemudian at-tamadmad, berkumur-kumur. Istinsyak, menghisap air ke hidung. Itu pun sunnah. Kemudian apa lagi? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu 8, 9 Pak? 9, 8? 9, 8. Saya ulangi ya. Khitan, kemudian mencukur kumis, kemudian memanjangkan jenggot, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian memotong bulu kemaluan, kemudian bersiwak, kemudian berkumur-kumur, kemudian beristinsyak, 2 lagi memotong kuku, ya. 1 lagi. Ada yang hafal? Astagfirullahaladzim. Ada yang hafal Pak? Saya lupa. Astagfirullahaladzim. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ya Allah ya karim. Tadi menyela-nyela ini. Itu yang ke-10, menyela-nyela ruas-ruas jarohim namanya. Menyela-nyela ruas. Ya wa nafila rahimakumullah. Itu poin yang kedua. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Poin yang ketiga atau hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis Nabi yang tadi kita sampaikan atau kejadian kisahnya Khubayb dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, ini terkait masalah tentang keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam agama.
diambil dari tadi kisah jenazahnya Asim, yang ketika akan diambil, dicuri, disiksa oleh orang-orang Quraisy, Allah lindungi dengan segerombolan lebah. Dengan segerombolan lebah. Ini membuktikan hadis Nabi ketika Nabi mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Malah Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika mentafsirkan, menjelaskan hadis tadi, ihfadillah yahfadka, beliau mengambil contoh yang lebih real. Di Quran surat Al-Kahfi, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kita sama-sama ketahui berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Selanjutnya kemudian melihat 3 kejadian yang membuat beliau bertanya. Di antaranya Nabi Khidir membangunkan rumah yang mau roboh atau membetulkan rumah yang mau roboh, dan Nabi Khidir membunuh anak kecil. Betul Pak? Ketika Nabi Khidir menjelaskan apa alasannya, kenapa beliau melakukan hal seperti itu, beliau mengatakan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Yang pertama, adapun rumah yang aku perbaiki, ini rumah milik 2 anak yatim. Milik 2 anak yatim fil Madinah, dan 2 anak yatim tinggal di kota. Kata sebagian para ulama, enggak tinggal di rumah itu, tinggal di tempat lain. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di dalam rumah ini, di bawahnya ada tersimpan harta peninggalan orang tuanya buat mereka. Kemudian wa kana abuhuma shaliha, dan dulu bapaknya, kata Nabi Khidir, adalah bapak yang sangat solih. Solih. Kata para ulama, kesolihan bapak ini membuat Allah menjaga keturunannya. Makanya di ayat yang lain, ketika Allah mengatakan kepada orang-orang beriman, wala takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan khawatir. Maksudnya, jangan takut kalau kalian meninggal, gimana keturunan kalian, karena Allah pasti bakal jaga. Dan jangan khawatir dengan masa depan kalian, karena Allah sudah siapkan surga buat kalian. Ini ungkapan buat orang-orang beriman. Allah jaga. Dan begitu pula ketika kenapa membunuh anak kecil? Nabi Khidir mengatakan, adapun anak kecil yang kubunuh karena abawaihi mu'minaini, 2 orang tuanya orang-orang beriman. Dan anak kecil ini kalau dewasa nanti akan jadi orang yang durhaka, malah ngajak kedua orang tuanya untuk kufur kepada Allah. Maka kubunuh dia atas perintah Allah, karena Allah akan menggantikan buat keduanya anak-anak yang solih. Allah jaga Pak. Allah lindungi. Jadi bukan cuma sekedar jasad seorang mukmin, bukan cuma sekedar harta seorang mukmin, tapi semua yang dimilikinya. Kenapa? Karena keimanan orang tersebut. Imanullah rahimakumullah. Jadi ketika kita merasa udah maksimal dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian merasa akan meninggal sebentar lagi, gak usah khawatir dengan anak yang kita tinggalkan. Gak usah khawatir dengan istri yang kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah sudah menjaminkan ketika selama hidup kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, Allah bakal jaga. Malah Ibnu Rajab Al-Hanbali mengutip sebuah riwayat dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya pernah terjadi zaman Nabi SAW seorang perempuan yang ikut serta membantu para mujahid di medan perang. Bagian dapurnya, bagian yang ngurusin yang sakitnya gitu. Ikut. Ketika dia berangkat, dia tinggalkan di rumahnya 10 ekor kambing dan 1 alat pemintal. Pemintal dari bulu kambing, dibikin baju gitu. Dia tinggalkan kemudian. Perang, pulang, pas masuk rumah, kaget. 1 alat pemintal hilang dan 1 ekor kambing hilang.
Berikutnya kemudian dia mengeluh kepada Allah. Dia curhat sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku keluar dari rumah ini bukan untuk tujuan yang lain kecuali karena Engkau. Dan Engkau telah menjanjikan kepadaku bahwasanya orang yang menjaga Engkau akan Engkau jaga. Tapi kenapa kambingku hilang? Kenapa alat pintalku hilang? Ngeluh, Pak. Dikatakan kemudian ketika pagi datang, dia buka pintu rumahnya, dia menemukan ada 2 ekor kambing dan 2 alat pemintal. Nggak tahu dari mana. Nggak tahu dari mana. Ihfadillah yahfadka. Ini kaidah yang harus kita yakini. Ini pun kemudian harus kita benamkan ketika tadi kita sampaikan kalau ada peluang kebaikan, motivasinya ini. Ihfadillah yahfadka. Kita sedang menjaga Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka pasti Allah bakal menjaga kita. Ikhwana fillah rahimakumullah. Ihfadillah yahfadka. Ini poin yang ketiga. Dan poin yang terakhir itu tadi pernyataan Khubayb ketika sebelum meninggalnya, dia mengatakan, ma ubali hina uqtalu muslima. Aku nggak peduli, yang penting aku dibunuh dalam keadaan muslim. Ini yang kemudian harus menjadi apa ya? Menjadi PR besar kita. Bagaimana agar ketika nanti Allah memerintahkan malaikat mautnya untuk menghilangkan, mencabut nyawa kita, kita harus sedang dalam keadaan Islam. Jadi kita harus mulai berpikir saat ini. Karena kematian bisa datang kapan saja, tidak melihat usia. Kita harus maksimal memikirkannya. Ditambah, ini merupakan perintah Allah sebenarnya. Di ayat yang sering kita bacakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ketika Anda meninggal kecuali Anda dalam keadaan muslim. Ini pun jadi seharusnya motivasi tambahan buat kita ketika peluang kebaikan di hadapan kita. Ayo kerjakan. Kenapa? Siapa tahu lagi berbuat baik Allah mencabut nyawa saya. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita meninggal dalam keadaan muslim. Karena di antara tanda husnul khatimah itu adalah orang itu meninggal dalam kebaikan. Orang itu meninggal dalam kebaikan. Ikhwanul fillah rahimakumullah. Sedang sholat contohnya, sedang baca Quran contohnya, atau sedang hal-hal yang lain dalam kebaikan, insyaallah bagian dari husnul khatimah. Ikhwanul fillah rahimakumullah. Ini harus jadi PR besar kita. Dan ini bisa kita sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Maksud saya, tolong biasakan sebuah perbuatan walaupun nggak besar, sederhana, kecil, sepele kita anggapnya. Tapi jadi kebiasaan kita gitu. Sebuah kebaikan tapi jadi sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena ada sebuah ungkapan mengatakan bahwasanya orang itu meninggal atau dicabut nyawanya di kebiasaan yang sering dia lakukan. Atau pada keadaan di kebiasaan yang sering dia lakukan. Maka gitu. Kita coba berpikir, merenung, kira-kira kebaikan apa yang bisa kita lakukan secara terus-menerus. Gak harus yang besar. Karena Rasul pernah mengatakan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Di antara amal yang paling Allah cintai adalah yang sering dilaksanakannya walaupun sedikit. Cari sebuah amalan yang kita bisa kemudian nanti mudah-mudahan mati dalam keadaan itu. Apapun. Sekedar mungkin sering buang sampah dari jalan. Sekedar mungkin barangkali tersenyum kepada orang. Atau mungkin barangkali kita sering ngasih makan kepada orang yang membutuhkan tanpa sepengetahuan. Karena sekali lagi, seorang muslim atau seorang manusia secara umum atau biasanya diwafatkan dalam kebiasaannya.
Kata para ulama, Utsman itu meninggal ketika sedang baca Quran. Kebiasaan beliau memang demikian, Pak. Kadang sehari khatam gitu. Baca Quran, maka diwafatkan dalam keadaan begitu. Ada orang yang wafat dalam keadaan sholat. Biasanya memang begitu. Dia rajin sholat, berjamaah, meninggal dalam keadaan sholat. Maka sekali lagi, karena Islam ini adalah rentetan dari syariat-syariat, ada yang besarnya, ada yang kecilnya, ada yang ringannya. Dan ketika seorang mati dalam keadaan muslim, bukan cuma diartikan mati ketika berjihad, bukan cuma diartikan mati ketika dalam haji, bukan cuma diartikan mati dalam keadaan perbuatan yang besar gitu. Tapi juga bisa diartikan mati dalam keadaan melakukan ibadah walaupun sepele. Maka sekali saya sampaikan, penting kemudian kita berpikir kira-kira apa amalan yang bisa kita laksanakan secara kontinu walaupun kecil, yang mudah-mudahan ini jadi wasilah nanti setidaknya Allah wafatkan dalam keadaan itu. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Setidaknya Allah wafatkan kita dalam keadaan itu. Itu ikhwanu fillah rahimakumullah, beberapa poin, beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa jadi sebagai pengingat gitu atas kelalaian kita selama ini, terutama buat diri saya pribadi. Biasanya ada tanya jawab nggak? Tutup langsung. Oh, ada? Oh. Baik, kalau memang ada. Oh iya. Taib. Semua ucapan Rasulullah SAW adalah wahyu. Akan tetapi dalam beberapa riwayat, sahabat kadang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hal ini berdasarkan wahyu atau pendapat engkau saja?" Bagaimana memahami yang seperti ini? Taib. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Kalau seandainya Rasul masih hidup saat ini, maka tentunya jawabannya sangat simpel, tinggal tanyakannya kepada Nabi SAW. Rasul, ini wahyu apa bukan? Kan begitu. Tapi kemudian Rasul sekarang sudah tidak ada. Bagaimana cara mensikapinya? Pertama, di sini pentingnya membaca. Pentingnya mengetahui ilmu-ilmu yang terkait tentang itu. Nanti kita akan membedakan semuanya secara umum wahyu gitu. Secara umum semuanya wahyu. Biasanya kalau kemudian itu bukan bagian dari wahyu atau termasuk katakanlah bawaan sendiri gitu ya, maka biasanya Rasul memberikan tambahan di ungkapannya atau penguat kalau itu bukan wahyu. Biasanya begitu. Kayak semacam contoh, Rasul pernah memerintahkan seorang sahabat untuk kalau mencangkok kurma itu harus begini dan begini. Dilakukan sama para sahabat, ternyata ketika mengikuti perintah Nabi, gagal. Pas tahu gagal, Rasul mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebagai perkara yang kemudian membuat perkataan sebelumnya terbantahkan. Atau contoh yang lain, ada sebuah riwayat tentang Rasul SAW meminta kepada seorang perempuan untuk mempertahankan suaminya. Jadi ada kasus budak menikah dengan budak, Pak. Laki-laki dan perempuan. Kemudian si perempuan ini merdeka. Karena merdeka, dia punya pilihan antara melanjutkan atau cerai dengan suaminya karena suaminya budak. Suaminya nggak mau cerai karena sangat cinta gitu. Akhirnya ngebujuk sama Nabi untuk agar istrinya nggak minta cerai. Lalu kemudian ya gitu, Rasul memerintahkan dia untuk
untuk tetap bersuami dengan sahabat Nabi itu. Ditanya, Rasul ini wahyu apa bukan? Rasul mengatakan sekedar saran saja. Kalau gitu enggak. Kalau gitu enggak, kata beliau. Ya Allah rahimakumullah. Jadi mungkin menyikapinya itu, dipastikan dulu hadisnya, keterangannya itu sepenggalan atau ada lagi gitu. Ya. Yang kedua kemudian untuk saat ini sepertinya apa ya? Bisa dikatakan kita susah mencari hal seperti ini gitu. Karena biasanya para ulama ketika menulis sebuah buku itu sudah jadi bagian-bagian yang ini sunnah loh, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah gitu. Atau mungkin bisa jadi kalaupun itu bagian dari wahyu, ihwan fillah rahimakumullah, itu bagian dari kekhususan buat Nabi SAW. Itu kekhususan buat Nabi SAW. Seperti contohnya tentang Qiyamul Lail yang ternyata bagi Nabi wajib. Atau seperti menikah lebih dari 4. Itu kekhususan buat Nabi SAW. Jadi mungkin secara sederhana bagaimana memahami yang seperti ini. Satu, tadi saya sampaikan, biasanya Nabi memberikan ungkapan setelahnya. Yang kedua, biasanya ada pernyataan para ulama yang menunjukkan kalau itu bukan dari bagian yang harus kita laksanakan karena melihat ada keterangan-keterangan lain yang lebih kuat. Tapi memang baiknya sih harus ini dulu ya. Kalau bisa nanti kalau ada gitu dicarikan dulu contohnya gitu. Dicarikan dulu contohnya. Kemudian nanti kita bisa diskusikan lagi. Tapi kalau kita sudah menemukan seperti ini, kayak tadi kan di pertanyaannya begini, Rasul, apakah ini pendapat engkau atau wahyu? Kalau kemudian ini mengatakan ini pendapat saya, maka pilihan kita adalah antara tidak mengerjakannya lebih utama. Karena mungkin ada wahyu yang lain. Atau bisa jadi itu kekhususan buat Nabi SAW. Tapi kalau ada penguat tentang hal itu, bagaimana bahasanya ya? Sebentar, afwan. Ada contohnya nggak kira-kira apa? Tentang apa? Seperti apa contohnya? Afwan. Ada nggak yang pernah baca keterangan terkait biar nanti menghukuminya gitu? Jelas khawatir saya menyebutkan juga salah nantinya. Afwan. Ada nggak? Contoh real hadisnya gitu, dalam perkara apa, kemudian Rasul mengatakan apa, nanti kita mesti bagaimana? Yang pernah saya dengar itu tadi, hanya di kasus yang tadi saya sampaikan, seorang perempuan itu, dan dia memilih untuk tidak melaksanakannya, karena bukan perintah bukan berdasarkan wahyu. Ya. Atau ada yang lain? Maksudnya ada kasus lain nggak? Apa kira-kira? Tapi gini aja barangkali. Bagaimana cara memahami kalau ada pernyataan dari sahabat Rasul ini wahyu apa bukan? Harus dikaji lagi. Bagaimana pernyataan para ulama tentang itu? Dikaji kembali bagaimana pernyataan para ulama tentang tersebut. Kalau memang ada hadis-hadis penguat tentang hal itu, maka kemudian dianjurkan kita mengamalkannya, sebaiknya diamalkan. Tapi nanti mudah-mudahan kita untuk lebih realnya, atau barangkali nanti kalau memungkinkan saya bisa kirim
WhatsApp ke Ikhwah gitu. Beberapa hadis, kita kumpulkan hadis-hadis ini. Ya, kita akan cari, kita akan coba, kita akan cari hadis-hadis berkenaan dengan yang ada kalimat ini wahyu apa bukan, ini wahyu apa bukan. Nanti kemudian kita akan coba cari juga pernyataan para ulama tentang hal ini. Nanti kemudian akan kita coba sampaikan di lain waktu mudah-mudahan. Atau kalau tidak, nanti kita publish di WhatsApp. Atau kita bikinkan artikel khusus tentang hal itu. Itu barangkali ya. Karena kasusnya saya nggak tahu persis gitu. Ini dalam hal apa. Dan juga perlu dikaji hadisnya sahih apa enggak gitu. Khawatir nanti saya mengemukakan sebuah perkara tetapi ternyata malah keliru gitu. Jadi afwan untuk pertanyaan ini. Saya menarik kembali perkataan saya yang tadi, yang di awal-awal. Jadi intinya adalah kalau menemukan pernyataan seperti ini, nanti kita cek dulu hadisnya, keterangannya, sahih atau tidaknya. Kemudian kita cek juga perkataan para ulama, bagaimana pendapat mereka tentang hal ini. Dan biasanya ada kesimpulan akhir nanti. Ya wa nafila rahimakumullah. Itu barangkali ya wa nafila rahimakumullah terkait masalah ini. Cukup? Cukup ya? Taib, ikhwan fillah rahimakumullah, itu barangkali yang bisa Ana sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit ada ataupun banyak yang Ana sampaikan, ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada perkataan-perkataan yang kurang nyaman atau jawaban yang kurang nyambung. Insya Allah kita akan coba kaji kembali, terutama terkait masalah pertanyaan yang tadi saya bacakan. Dan sekali lagi saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan di awal-awal, saya tarik kembali perkataan saya. Dan untuk lebih jelasnya insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bisa menyampaikannya kembali. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa nad'ullaha bitaufiqi wal hidayah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.